Dikisahkan, ada seorang laki-laki yang bernama Abu Nasr As-Soyad. Dia hidup bersama istri dan anaknya dalam kemiskinan. Pada suatu hari, dia berjalan di jalan dalam keadaan yang sangat sedih, disebabkan istri dan anaknya yang terus menangis karena kelaparan. Maka kemudian dia melewati Syekh, salah satu dari ulama muslim, dan dia adalah Ahmad bin Miskin, salah satu pemuka tabi'in. Lalu dia berkata padanya, "Wahai Syekh, aku sudah lelah." Maka Ibnu Miskin berkata padanya, "Jangan banyak bicara. Ayo, ikut aku ke laut." Mereka berdua pun pergi ke laut. Kemudian Ibnu Miskin berkata padanya, "Solatlah 2 rakaat." Maka dia pun solat. Kemudian dia berkata padanya, "Bacalah yang mudah bagimu dari kalamullah dan katakanlah Bismillah." Maka Abu Nasr membaca yang mudah baginya dari Al-Quran. Lalu dia mengucap Bismillah. Kemudian dia melemparkan jarinya. Maka selang beberapa menit keluarlah ikan yang sangat besar yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Lalu Ibnu Miskin berkata padanya, "Mari kita pergi dan menjualnya. Dan dari hasilnya belilah makanan untuk keluargamu." Maka Abu Nasr pergi dan menjualnya di pasar. Dan dari hasilnya dia membeli 2 buah roti. Yang pertama roti dengan daging dan yang satu lagi dengan manisan. Dan Abu Nasr memutuskan pergi untuk memberikannya pada Syekh Ibnu Miskin. Lalu dia memberinya 1 roti. Syekh Ibnu Miskin melihat ke Abu Nasr dan dia lalu berpikir sejenak. Kemudian dia tersenyum sambil berkata, "Kalau kita memakannya untuk kita sendiri, sungguh ikan tadi tidak akan keluar. Sesungguhnya Syekh melakukan kebaikan untuk kebaikan dan tidak menunggu imbalannya." Kemudian dia mengembalikan roti itu, lalu berkata padanya, "Ambillah ini untukmu dan keluargamu." Abu Nasr berterima kasih kepada Syekh, lalu dia mengambil kedua roti tersebut dan dia sangat senang. Saat perjalanan menuju rumahnya, dia bertemu seorang wanita sedang menangis karena kelaparan dan bersamanya seorang anak kecil. Lalu dia melihat 2 rotinya yang sedang dipegang dan terus melihatnya. Maka Abu Nasr bertanya pada dirinya sendiri, "Sesungguhnya keadaan wanita dan anak ini lebih parah dibandingkan keadaan istri dan anakku. Maka kepada siapa aku harus memberikan roti ini?" Lalu dia melihat kedua mata wanita tersebut dan dia tidak melihat kecuali air mata di keduanya. Lalu dia berkata padanya, "Ambillah kedua roti ini untukmu dan anakmu." Wajah wanita itu pun terharu dan berubah. Dia tersenyum dan anaknya senang. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Abu Nasr pulang dengan tangan kosong. Maka bagaimana dia akan memberi makan istri dan anaknya? Dan dalam perjalanannya pulang, dia mendengar seseorang memanggilnya. "Siapa yang bisa membawaku pada Abu Nasr As-Soyad?" Lalu Abu Nasr berkata padanya, "Akulah yang kau cari. Apa yang kau inginkan?" Lalu laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya ayahmu telah meminjamkan uangnya padaku sejak 20 tahun yang lalu. Lalu dia meninggal. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya. Dan alhamdulillah aku menemukanmu. Ambillah wahai anakku 30.000 dirham harta ayahmu." Berubahlah Abu Nasr As-Soyad dalam beberapa saat menjadi kaya raya setelah miskin. Dan dia pun memiliki rumah dan bisnis dagang. Dan juga dia bersedekah dengan 1.000 dirham dalam satu kali sedekahnya sebagai tanda syukurnya kepada Allah. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dikisahkan seorang murid kelas 4 SD yang sejak kecil nilainya tidak pernah lebih dari 60. Ayahnya selalu menekannya agar dia bisa mencapai lebih dari nilainya. Ibunya juga sering membandingkannya dengan teman-temannya, saudaranya, dan juga kerabatnya. Akibatnya dia sering gelisah sendiri dan juga mulai berbicara sendiri dan menangis saat sedang tertidur. Dia pun menjadi sangat depresi. Orang tuanya membawanya ke dokter psikologi terkenal. Lalu ibunya menceritakan pada dokter itu bahwa anaknya sangat sulit untuk menghafal.
Maka dokter itu pun memberi obat untuk memperkuat ingatan, yang kemudian malah menyebabkan pembentukan air di otak. Kedua orang tuanya merasa bahwa mereka telah membuat anaknya seperti orang gila. Mereka berdua hanya ingin mewujudkan impiannya sejak kecil, yaitu berprestasi dalam akademinya. Akan tetapi mereka seperti meminta seekor kuda untuk berlari secepat kereta. Maka dari itu ayahnya merasa seperti anaknya telah hilang darinya. Terlebih setelah temannya imam masjid berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita untuk merangkul anak kita dan menerima apa adanya. Maka diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma dan dia bersama Aqra bin Hasib. Lalu Aqra berkata, sesungguhnya aku memiliki 10 anak laki-laki dan aku tidak menerima mereka satupun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat padanya lalu berkata, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Maka janganlah kau terlalu menekan anakmu, atau dia akan lelah sendiri dan kau harus membayar untuk pengobatannya. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Anak-anakmu adalah rezeki dari Allah, maka terimalah rezekimu, anak-anakmu dengan ridho dan berjuanglah dalam mendidik mereka seperti yang Allah ridhoi. Dan yakinlah bahwa rezeki mereka ditanggung Allah, dan ini adalah kehidupan yang hanya satu kali. Maka bersenang-senanglah dengan anak-anakmu dan terimalah mereka dengan segala keadaannya. Ayahnya pun yakin dengan perkataan temannya dan memutuskan untuk mengubah cara yang sadis terhadap anaknya. Dia pergi mengunjungi putranya di sekolah dan meminta izin pada guru untuk mengucapkan beberapa kata pada putranya di depan teman-temannya. Kemudian ayahnya berdiri di depan para murid lalu memanggil anaknya dan memegang lengannya lalu berkata kepada teman-temannya, ini anakku dan aku sangat mencintainya. Dia rajin dan selalu menghafal. Sekecil apapun nilai yang didapat, tetap saja cintaku di hati lebih besar. Dan walau dia dapat nilai jelek, dia tetap anakku. Dan mulai hari ini aku akan menerapkan aturan bahwa seseorang harus mencoba meskipun dia tidak sukses. Jika dia belajar dan mendapat nilai bagus, dia adalah anakku dan cintaku. Dan jika dia belajar namun gagal, dia tetap anakku dan cintaku. Aku ingin kalian semua memaafkan atas apa yang aku lakukan padanya di masa lalu. Kemudian ayahnya mencium kepala anaknya di depan teman-temannya. Lalu air mata mengalir dari mata ayah dan putranya, membawanya ke pangkuan ayah. Kemudian semua murid bertepuk tangan kepadanya. Dan setelah hari itu, ayahnya pulang ke rumah dengan nyaman. Dan anak itu pun pulang dalam keadaan bahagia dan berkata kepada ayahnya, kau telah mengangkat derajatku hari ini, ayah. Temanku yang paling pintar di kelas berkata padaku, aku berharap memiliki ayah seperti ayahmu. Seiring berjalannya waktu, sang anak mulai nyenyak dalam tidurnya dan berhenti berbicara pada dirinya sendiri. Dan juga tidak mengompol seperti sebelumnya. Serta mulai membaik kesehatannya, tetapi jenjang sekolah tidak juga meningkat. Tetapi orang tuanya tetap menerimanya seperti itu karena ini adalah batas kemampuannya. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا